Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 2, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan pertama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk pelajaran pertama di semester 1 ini, kita akan belajar dengan tema Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis. Buku dan alat tulis yang masih kosong ya. Kemudian di lembar pertama, silakan kalian tulis ini, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di bawahnya, kalian tulis lagi nama lengkap kalian siapa, kelasnya, kelas berapa sekarang, kemudian sekolahnya kalian sekarang sekolah di mana. Dan cita-cita, kalian tulis cita-cita kalian ingin menjadi apa, seperti format dalam tampilan ini, begitu ya. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, peserta didik dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, sudah tahu kan siapa itu Nabi Muhammad? Ya, Bu Guru yakin anak-anak pasti sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Rasulullah, nabinya umat Islam, ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan perilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nah, karena sikap kejujuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Ya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad itu mempunyai sikap yang jujur. Nabi Muhammad ketika sudah remaja, dia itu berdagang. Nah, berdagangnya itu dengan jujur. Ya, Nabi Muhammad menyuruh kita sebagai umatnya untuk selalu bersikap jujur ya anak-anak. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru,
dan jujur kepada semua orang. Kita harus selalu bersikap jujur. Nah, jujur itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, jujur itu adalah berkata apa adanya, berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jujur itu tidak berbohong. Ya, lawan kata dari sikap jujur adalah bohong. Nah, kalau orang yang punya sikap jujur itu tidak mungkin berbohong, gitu ya. Coba kalian perhatikan gambar itu, ada gambar ya, kalian perhatikan, amati gambar. Ada dua orang anak sedang mengerjakan ulangan. Nah, coba kalian sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian, di saat kita ulangan. Hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Coba Bu Guru ingin tahu ya. Kalian jawab pertanyaan ini, jawabannya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, jujur itu kan perbuatan yang baik ya, perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji pasti memiliki manfaat, pasti memiliki keuntungan yang luar biasa. Nah, keuntungan dari bersikap jujur, orang yang jujur pasti akan disayang oleh Allah, akan disenangi orang tua dan guru, dan akan mempunyai banyak teman. Nah, jujur itu pasti akan membawa kebaikan. Kalau kita mempunyai sikap jujur, kita pasti akan punya banyak teman, semua orang akan sayang kepada kita. Tapi kalau kita punya sikap bohong, pasti kita akan dibenci sama teman. Gak ada yang mau berteman sama kita. Jadi anak-anakku, marilah kita bersikap jujur mulai dari sekarang ya, sampai seterusnya. Kita harus selalu membiasakan diri kita untuk berperilaku jujur ya. Nah, ini sikapku. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf ya. Aku akan selalu berkata jujur ya anak-anakku. Mulai dari sekarang kalian harus selalu berperilaku jujur. Ya anak-anakku, ini ada gambar lagi ya. Ada gambar anak perempuan dan laki-laki. Nah, coba kalian amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, itu anak laki-lakinya menemukan sebuah pulpen. Kemudian dikiranya yang mempunyai pulpen itu adalah anak perempuannya. Kemudian anak laki-laki itu bertanya, apakah ini pulpen milikmu? Nah, anak perempuannya itu kemudian menjawab, oh bukan, itu bukan milikku. Nah, coba kalau kalian menemukan barang, nah barang itu bukan milikmu, apa yang akan kalian lakukan ya? Nah, jawabannya coba kalian tulis di kolom komentar. Oke? Kemudian sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian tulis di buku tulis PAI ya, di buku tulis PAI kelas 2. Kalian tulis contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di rumah.
Nah, kalian pernah melakukan sikap jujur apa? Kalian sebutkan di bawah contohnya. Misalnya, saya menemukan uang di depan TV misalnya, kemudian saya menyerahkan uang itu kepada ibu saya karena uang itu bukan milikku, gitu misal. Terus contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di sekolah. Nah, ini contoh sikap jujur di sekolah, di lingkungan sekolah banyak banget contohnya. Kemudian yang ketiga, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di lingkungan masyarakat. Kalian tulis juga contohnya. Begitu ya. Selanjutnya, kegiatan asyiku. Kalian coba amati. Ini ada 4 gambar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gambar. Coba kira-kira gambar yang pertama gambar yang mana? Ya. Coba yang mana? Ini ada gambar yang pertama, gambar anak sedang bermain. Nah, yang kedua ada gambar anak menemukan uang. Kemudian yang ketiga ini ada gambar guru yang sedang memegang uang di depan kelas. Kemudian yang keempat ini ada gambar anak sekolah menyerahkan uang kepada guru. Kira-kira gambar yang pertama yang mana ini? Nah, gambar yang pertama yang ini ya, ada anak sedang bermain. Kemudian anak laki-laki ini menemukan uang di halaman sekolah. Nah, setelah anak ini menemukan uang di halaman sekolah, karena bukan miliknya, anak ini lapor kepada ibu guru. Guru, tadi saya menemukan uang di halaman sekolah. Ini uangnya. Ya, diserahkan kepada gurunya karena bukan milik anak ini, jadi diserahkan ke gurunya. Kemudian bu guru mengumumkan uang itu di depan kelas. Anak-anak, ini tadi si Ahmad misalnya menemukan uang di halaman. Ini uangnya siapa? Nah, kemudian ada anak yang mengaku, oh itu uangku. Nah, seperti itu. Berarti perilaku si Ahmad ini menunjukkan sikap jujur. Kalian harus mencontoh Ahmad ini ya, lalu berperilaku jujur. Oke anak-anakku, nah ini ada sebuah lagu, Aku Anak Jujur. Ini lagunya memakai nada lagu pelangi-pelangi. Coba kita nyanyikan bersama-sama, bisa ya? Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Gitu ya. Nah, gitu ya, bisa kan? Untuk tugasnya kalian nyanyi lagu ini direkam, meminta bantuan sama bapaknya, ibunya, atau kakaknya. Kemudian hasilnya nanti dikirimkan melalui WA grup kelas. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, coba Bu Guru pengen tahu kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Coba kalian kerjakan soal-soal ini. Ada 5 soal, kalian tulis di buku tulis PAI, kalian disalin kemudian dikerjakan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi siapa ya? Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Tadi sudah Bu Guru jelaskan. Yang ketiga, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar. Nah, sudah. Anak yang jujur akan titik-titik. Anak yang bohong akan
Nah, ini semua sudah Bu Guru jelaskan tadi. Kalian silahkan dikerjakan. Semangat, pasti bisa. Ya. Ya, anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.